Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kepada-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ada waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini telah saya pilih dari pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah, dari pembacaan kita pada saat ini, kita mau belajar dari suatu tema, yaitu hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang. Jika kita diminta untuk memilih di antara gelap dan terang, pasti kita akan memilih terang. Karena apabila kita di dalam kegelapan, pasti membuat hidup kita gelisah dan merasa mencekam dan takut karena tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau di dalam terang, kita dapat melihat dengan jelas dengan semuanya. Jadi sangat benar semuanya, betapa sangat menakutkan ketika dalam kegelapan. Beda halnya dengan ketika kita berada di dalam, ketika kita berada dalam terang. Pernahkah kita membayangkan apa yang akan terjadi jika matahari tidak bersinar? Pernahkah kita membayangkan jika matahari tidak lagi bersinar? Tanpa matahari, dunia akan menjadi gelap gulita dalam waktu kurang 10 menit saja. Dan suhu bumi berangsur menjadi dingin, maka semua makhluk lambat daun akan menjadi musnah. Jika dipikirkan secara mendalam, adanya matahari sebenarnya hanya tidak terlihat jika tertutup dengan terang matahari. Jika sumber terang itu tidak ada lagi, kegelapan akan muncul lagi. Seperti itu juga lah hidup manusia di dunia, yang pada hakikatnya adalah kegelapan dosa sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam surat 1 Yohanes ini merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes untuk mengingatkan banyak akan adanya pengajaran-pengajaran sesat pada waktu itu. Karena penerima surat Yohanes ini adalah generasi yang tidak pernah berinteraksi langsung dengan Yesus. Dalam pembacaan ini, pada waktu itu jemaat diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang sangat berat, di mana ada ajaran yang menyimpang yang bernama Gnostik yang mengatakan bahwa seorang bisa memiliki persekutuan dengan Allah sambil tetap hidup di dalam kegelapan. Jadi, menurut mereka, iman dan perbuatan mereka itu tidak harus selaras atau tidak harus sejalan bersama. Mereka mengajarkan bahwa perilaku buruk apapun itu tidak akan mempengaruhi iman kepada Tuhan. Menurut mereka, biarpun mereka berbuat jahat apapun itu, mereka tetap adalah orang-orang benar di dalam iman kepada Tuhan. Maka jelas hal ini bukanlah hal yang benar
bagi perkembangan iman jemaat pada saat itu. Di sini Yohanes mengungkapkan bahwa sifat Allah adalah terang, dan terang tidak mungkin bersatu dengan kegelapan. Demikian juga sebaliknya, bahwa kegelapan tidak mungkin ada di dalam terang. Yohanes menegaskan bahwa orang-orang yang beroleh persekutuan dengan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mau lagi hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, di rumah kita masing-masing ada sistem penerangan. Contohnya lampu yang dipasang di ruang-ruang rumah kita, entah di kamar, teras, dapur, dan ruangan-ruangan untuk menerangi rumah kita supaya kita dapat mempermudah kita untuk beraktivitas, mempermudah kita melihat. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang suka hidup di dalam kegelapan? Atau adakah di antara kita yang lebih suka di tempat-tempat yang gelap? Pasti ketika mati lampu, tentu hal yang pertama kita lakukan adalah mencari penerangan. Contohnya lilin, senter, dan lain-lain. Supaya kita dapat melihat dengan jelas. Intinya di sini bahwa berada di tempat yang gelap membuat penglihatan kita terbatas dan kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan kita. Dari sini kita mau melihat apa makna kegelapan sebenarnya. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sering juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, tetapi di dalam kehidupan kita tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Terkadang kita mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita aktif dalam persekutuan, kita aktif di dalam pelayanan. Tetapi di luar kita masih sering melakukan perbuatan dosa. Ini yang dimaksud Yohanes, hidup di dalam kegelapan. Maka kegelapan di sini berarti melakukan hal-hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan, atau hal-hal yang merupakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan saat ini mengingatkan kita untuk berani menerima diri kita, untuk mengakui kesalahan kita dan bertobat kepada Tuhan. Hidup di dalam dosa bisa tampak sedemikian rupa bahwa menerima terang kehidupan yang membuat kita terhubung dengan Bapa di dalam surga. Tetapi jika kita melakukan dosa, lalu kita tidak bertobat, melainkan terbiasa atau bahkan nyaman hidup di dalam dosa, kita sama saja memilih tinggal di dalam kegelapan. Tetapi dalam keadaan kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing, bagi pribadi kita, apakah saat ini kita sudah hidup di dalam terang, atau kita masih hidup di dalam kegelapan, atau kita ada di antara itu karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang jahat, seperti ada sekat dalam hidup kita, di mana sekat ini menjadi penghalang terang untuk masuk dalam ruang hidup kita. Apakah kehidupan kita masih ada penghalang sehingga terang Kristus yang seharusnya terpancar dalam kehidupan kita terhalang, sehingga kadang-kadang kita berbuat baik, tetapi di lain kesempatan kita juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yohanes pasal 8 ayat 12, firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai hidup
Tuhan menuntut kita untuk hidup di dalam terang, dan kita juga harus menjadi terang bagi orang lain. Hidup di dalam terang berarti hidup sesuai dengan kehendak Allah, atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kita harus menyalibkan segala keinginan daging kita, yakni hawa nafsu. Kita dapat lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 25, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi terkadang banyak orang yang tergiur dengan hawa nafsu. Contohnya terhadap uang, dia memperolehnya dengan jalan yang tidak benar, menginginkan jabatan dengan penyuapan, narkoba, perzinahan, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berupaya, saudara-saudara, agar penghalang kita itu semakin kecil. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan menghalangi terang Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, selama kita hidup, tentunya banyak godaan untuk melakukan dosa pasti akan tetap ada. Dan kita pun diberitahu bahwa tidak ada satupun yang dapat menyangkalnya selain bersekutu dengan terang, yaitu Tuhan Yesus. Dan firman ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mau hidup di dalam terang Kristus, berarti kita mau mengakui kesalahan yang telah kita lakukan dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena terkadang sebenarnya kita tahu bahwa kita sama. Terkadang sebenarnya kita tahu bahwa kita salah, tetapi dengan sengaja kita melakukan lagi kesalahan-kesalahan itu di kemudian hari. Atau terkadang sebenarnya kita tahu bahwa kita salah, tetapi karena kita gengsi, karena keras hati, kita tidak mengakui kesalahan kita. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, terang Kristus akan membantu kita melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di tengah kita, supaya kita terhindar dari hal berbahaya, supaya kita bisa sadar atau peka bahwa jika langkah hidup kita salah, dan supaya kita melihat apa saja yang mengancam dan membuat hidup kita tidak nyaman, sehingga kita membereskannya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, terang Kristus akan membantu kita melihat dengan jelas apa yang terjadi di tengah lewat pembacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara, kita diingatkan oleh Rasul Yohanes untuk memilih hidup di dalam terang. Marilah kita merenungkan bahwa pasti kita semua mempunyai pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita dipulihkan saat dalam kelemahan, kekuatan yang diberikan saat kita menghadapi pergumulan, bagaimana kita dihibur ketika dalam duka cita, dan bagaimana pertolongan Tuhan dan berkat yang Dia hadirkan dalam kehidupan kita. Dan tentu masih banyak pengalaman yang lain yang membuat iman kita semakin dibentuk oleh karena hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah menjadi saksi Kristus lewat pengalaman iman kita. Jangan biarkan kegelapan menguasai hidup kita karena kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Tetapi jadikanlah pengalaman hidup sebagai perwujudan terang dari Tuhan, sehingga orang di sekitar kita pun melihat bahwa terang Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Tetaplah berbuat baik, lakukan kehendak Tuhan, hiduplah dalam kasih Kristus, dan jangan kita lupakan untuk selalu berada di dalam sumber, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita yang terang bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati melalui firman.
yang kita renungkan bersama pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan selalu menjadi suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.